Dika. Dalam pelajaran geografi kita akan lanjutkan materi kita tentang komponen peta. Kalau di video yang sebelumnya komponen peta kita sudah bahas tentang judul dan skala, dan di situ sudah dijelaskan tentang semua perhitungan skala. Kita akan lanjutkan apa-apa saja yang diperlukan di dalam peta. Nah, komponen yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah yang namanya orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi di sini itu adalah arah mata angin. Saya yakin kalian pasti masih ingat arah mata angin ya, kalau waktu SD kita nyanyi timur tenggara selanjutnya ya. Nah, arah mata angin ini tidak semata-mata hanya sebagai aksesoris di dalam peta, tetapi ada manfaatnya, di mana dengan menggunakan yang namanya arah mata angin kita bisa mengetahui ya arah dari suatu lokasi dan juga berapa derajat dia ya, dalam perhitungan itu nanti berapa derajat dia pergeserannya dengan menggunakan arah mata angin. Supaya kamu lebih paham, ingat ya nak, yang ke atas itu dia pasti utara, yang di bawahnya itu adalah selatan, kemudian timur dan barat ya. Kalau dia di kelang-kelangnya ini dia tidak terlalu diperlukan dalam perhitungan ini. Ibu akan jelaskan apa manfaatnya ini ya. Kita akan jelaskan yang pertama itu tentang perhitungan azimutal ya. Apa itu perhitungan yang namanya azimutal menggunakan arah mata angin? Seandainya di sini ada titik A, ini ada titik B, yang ditanya sama kamu adalah berapa derajatkah titik A dari titik B dari arah utara ya, dari arah utara. Berapa derajatkah titik A dari titik B dari arah utara? Berarti yang ditanyakan di situ adalah azimutalnya. Biasanya ini ada di soal-soal olimpiade dan juga soal masuk ke perguruan tinggi. Nah, caranya bagaimana kita mengerjakannya? Lihat ya, kamu buat dari titik A dan titik B, kamu harus menggunakan di sini yang namanya busur. Kamu ambil nanti dia busur, tarik garis ya. Dalam matematika ini namanya 4 kuadran ya. Kamu buat dia 4 kuadrannya. Maka tariklah di sini. Ini adalah arah utara. Kalau dia azimutal itu perhitungannya adalah sampai 360 derajat dari utara. Jadi kalau dalam matematika dia 4 kuadrannya itu satu lingkaran penuh. Berarti ini kalau di sini dia titik A ya, maka tarik garis ini, garis putus-putus. Maka kamu gunakan busur ya, kamu gunakan busur. Kalau dari sini siku-siku berapa nak? Siku-siku itu kan 90. Berarti ini 90 tambah 90 180 tambah 90 270. Ini nanti kamu gunakan busur ya. Kira-kira ini misalnya adalah 30 derajat. Maka perhitungannya ini adalah seperti ini. Ya, dia berarti titik A itu adalah 270 tadi tambah 30 300 derajat dari utara titik B. Paham ya nak? Jadi kamu harus menggunakan busur kalau ada pertanyaan tentang azimutal. Ada lagi sama pertanyaannya ya. Ini ada titik A dan ini ada titik B. Tapi yang ditanyakan itu adalah bearingnya. Ya, kalau bearing ini dia hanya satu kuadran. Satu kuadran artinya apa Bu? Berarti dia hanya 90 derajat.
Perbedaannya kalau azimutal dia 360 derajat, kalau bearing dia 90 derajat. Tapi sama, kamu menggunakan yang namanya busur. Sistem pengerjaannya juga sama. Nah, kamu tarik lagi 4 kuadran tersebut. Sudah, kamu tarik 4 kuadran, tetap kasih utara, selatan, timur, kemudian barat. Jika ini adalah titik A, tarik lagi. Sudah. Nah, ini gunakan dia searah dengan jarum jam. Maka titik A kalau dia bearingnya, berarti dia ini kan kira-kira ini sudut lancip ya, nah 45 derajat. Berarti dia kira-kira itu adalah 45 derajat dari barat. Ya, searah dengan jarum jam. Kalau misalnya dia di bawah sini berarti dari mana, Bu? Dari timur. Ya, kalau dari sini berarti dari mana? Dari selatan. Kalau di sini berarti dia dari utara. Ingat ya, Nak, searah dengan jarum jam. Berarti ini yang paling dekat dia searah dengan jarum jam, berarti dia adalah dari bisa. Jadi ini perhitungan dari orientasi. Kamu bisa menentukan berapa derajat. Ya, kalau di soal olimpiade berapa derajat perpindahannya, kamu cukup memasukkan yang namanya ininya aja. Yang penting kamu paham di arah mata anginnya, orientasinya. Sudah? Nah, kita lanjut ke komponen yang keempat. Itu adalah garis astronomis. Apa itu garis astronomis? Garis astronomis itu adalah garis khayal sebenarnya. Jadi di muka bumi ini nggak ada sebenarnya garis. Tetapi para ahli kartografi membuat garis khayal yang menghubungkan antara belahan bumi utara dengan selatan, itu namanya adalah bujur. Kemudian dari timur ke barat namanya adalah garis lintang. Nah, si garis lintang ini digunakan untuk menentukan iklim suatu wilayah. Sedangkan garis bujur ini digunakan untuk menentukan zona waktu di suatu wilayah. Supaya kamu ketahui, kalau dia untuk menghitung luas atau menghitung waktu, ada perhitungannya sendiri tentang garis astronomis, di mana setiap 1 derajat itu dia berbeda 111 kilometer. 111 kilometer. Kalau dia kita buat 1 derajat itu adalah 60 menit, maka setiap menitnya itu adalah 1,85 kilometer. Ini ketetapan pertama yang harus kamu ingat. Ya, kita buat contoh soalnya. Contoh, ya. Kita mau menghitung luas Indonesia dari letak astronomisnya, di mana letak astronomis Indonesia dari garis lintangnya itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, berarti kalau kita jumlahkan, jumlah derajatnya ini adalah 17 derajat. Ya, karena 6 dari utara, kemudian ada nolnya, kemudian di sininya ada 11. Kan ini dia gambarannya sederhananya. Berarti 6 tambah 11 itu adalah 17 derajat. Nah, dari sini kita bisa tahu lebarnya Indonesia itu berapa sih? Kita masukin di sini. Ya, berarti kalau kita mau tahu berapa kilometerkah Indonesia, ya, nah ini tanda tanya. Kita tinggal hitung aja. Berarti lebarnya itu sama dengan 17 dikali 111 kilometer.
km. Tugas kamu, coba cari di rumah, ini tugasnya ya. Nanti akan ada beberapa tugas lagi. Coba cari di rumah, berapa sih kalau kita mau lihat dari bujurnya ya nak ya. Kalau dibilang bujur Indonesia berarti dia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini berapa kilometer kah dia? Nah, ini tugas kamu yang pertama. Paham? Ya. Kita akan lanjut ke tetapan yang kedua. Setiap yang namanya 1 derajat itu dia berbeda 4 menit. 4 menit ya nak ya. Kalau dia untuk 1 jam berarti dia berbeda dengan namanya 15 derajat, itu bedanya adalah 1 jam. Nah, ketetapan ini diambil dari 0 derajat bujur yang ada di kota Greenwich ya, makanya ada keluar istilah Greenwich Meridian Time. Bisa sampai sini. Ini ketetapan yang berikutnya. Nah, contohnya kita akan ambil dari sini ya, kita akan ambil dari si 95 derajat bujur timur. Contoh 95 derajat bujur timur itu beda berapa jam dari kota Greenwich? Nah, itu kan pertanyaannya. 95 derajat bujur timur itu berbeda berapa jam dari kota Greenwich? Kalau mau cara panjangnya 95 ini kamu kalikan dulu ke 4. Selesai itu bagikan 60. Itu cara panjangnya. Saya mau kasih tahu kamu cara mudahnya. Makanya cara mudah untuk mengetahui ini beda berapa jam dari Greenwich, maka kamu bagikan dulu si 95 ini ke ke 15 derajat. Untuk kita dapat jamnya dulu. Nanti dia dapatlah di situ 6 jam. Ya. Dia dapat 6 jam. Tapi masih ada di sini nanti sisanya itu 5 derajat. Karena kan 90 bagi 15-nya 6 nak. Ya, 5-nya kamu kemanain? 5 derajatnya ini kamu kalikan 4. Maka dapatlah dia perbedaannya itu adalah 6 jam 20 menit. Paham? Ya, 6 jam 20 menit. Kalau bingung cara singkatnya seperti ini, kamu boleh juga membuat ya 95 kali 4 ya, 95 kali 4. Nanti hasilnya dia adalah 4 kali 5 dia 20, 380 kan gini. Udah dapat ini nak, 380 menit lah ini ya, 380 menit. Berubahlah dia lagi 380 bagi 60, maka hasilnya nanti dia adalah 6 jam 20 menit. 380 bagi 60 6, sisanya 20. Ya, itu dulu penjelasan Ibu tentang yang namanya 2 komponen peta hari ini. Tugas kamu yang kedua adalah, kalau ini saya sudah cari yang 95 derajatnya, tugas
tugas kamu yang kedua itu adalah yang 141 derajat bujur timur itu beda berapa jam dari Greenwich Meridian Time. Ya, berarti tugasmu ada dua. Ini nanti kamu cari berapa panjangnya, caranya ini, yang ini, caranya yang ini. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ke ibu melalui forum di Classroom. Cukup sekian penjelasan ibu hari ini. Terima kasih dan